Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang masih turunan, yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, dikatakan suatu fungsi itu naik, itu apabila turunannya adalah bernilai lebih dari 0, ya, sedangkan apabila dikatakan fungsi itu turun, apabila turunan pertamanya itu kurang dari 0. Nah, karena ini menyangkut lebih dari kurang dari, pasti yang dibahas akan daerah interval ya. Ini berhubungan dengan pertidaksamaan linear ya. Nanti intinya mencari yang plus dan yang minus. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan interval ketika fungsi fx di mana x-nya pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 5. Apakah dia kalau naik berapa intervalnya, kalau dia turun berapa intervalnya. Oke, kita lihat di sini. Nah, diketahui fx-nya adalah x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 5. Nah, yang ditanya adalah interval naik dan interval turunnya. Interval itu berarti adalah batasnya, dia batas berapa dia akan naik dan batas berapa dia akan turun. Nah, terlebih dahulu kita akan mencari turunan pertamanya ya. Kita turunkan dari fungsinya tadi. Ya, maka hasilnya adalah turunan pertamanya adalah 3x kuadrat plus 6x dikurang 9. Nah, untuk mencari intervalnya, kita lebih baik memfaktorkan terlebih dahulu. Nah, ini kan 3, 6, 9 kan faktornya sama, berarti boleh 3-nya dikeluarkan. Maka menjadi 3 dikali x kuadrat plus 2x min 3. Nah, ini kita faktorkan. Maka hasil faktornya adalah x plus 3, x min 1. Nah, karena ini menyangkut tentang interval, nah kita ambil x plus 3, x min 1-nya. Maka didapat x plus 3 itu sama dengan 0, maka x-nya adalah min 3, dan yang satunya x-nya min 1 sama dengan 0, maka x-nya adalah 1. Nah, berarti intervalnya itu dibatasi oleh min 3 dan 1. Nah, kita lihat. Nah, ini min 3 dan min 1, kita uji tanda terlebih dahulu. Nah, kita uji tanda dulu yang tengah terlebih dahulu, yaitu terletak antara min 3 dan 1 ya. Kita anggap aja 0 ya. Boleh saja kamu ambil min 2, min 3, min 2, min 1. Nah, ambil angka 0, 0 ya. Nah, lebih mudah masukkan ke rumus tadi, rumus turunan tadi. 3 dalam kurung x plus 3 kali x min 1. Nah, kita ganti x-nya dengan 0. Maka menghasilkan min 9. Nah, karena ini bernilai negatif, maka daerah ini bernilai negatif. Nah, berikutnya yang sebelum min 3, ambil aja min 4. Sama saja disubstitusi ke fungsi turunan tadi, maka menghasilkan di sini adalah 3 dikali min 12 min 5. Ya, kita kalikan minnya aja ya, karena yang akan diambil adalah min atau plusnya. Ini plus, ini kali min, maka hasilnya pasti plus, maka daerahnya adalah plus. Berikutnya yang terakhir setelah 1, ambil angka setelah 1, misalnya 2. Boleh 3, boleh 4. Nah, substitusi lagi, masukkan, maka ini hasilnya adalah plus, maka semuanya plus, pasti hasilnya adalah plus, maka daerah ini adalah plus. Nah, setelah diuji tanda tadi, ya, dikatakan fungsi naik itu apabila turunannya itu lebih dari 0. Nah, lebih dari 0 di sini artinya yang diambil adalah daerah yang bernilai positif. Sedangkan fungsi turun itu apabila kurang dari 0, berarti kurang dari 0 artinya adalah negatif yang diambil. Nah, maka di sini fungsi naiknya itu kita ambil yang positif. Kita ambil yang positif berarti ini min 3 ini ke kiri, sedangkan satunya ke kanan. Berarti kalau ke kiri artinya kurang dari, berarti x-nya kurang dari min 3, atau karena ini ada 2 pakai atau ya, karena berbeda jalur. Atau x-nya lebih dari 1. Nah, sedangkan yang minus atau fungsi turunannya ini pasti antara min 3 dan 1. Maka penulisannya adalah x lebih dari min 3 dan x-nya itu adalah kurang dari 1. Nah, ini untuk fungsi naik dan fungsi turunnya. Nah, kalau fungsi naik dan fungsi turun tadi itu lebih dari 0 dan kurang dari 0, nah sekarang apabila kondisinya itu sama dengan 0. Nah, apabila
sama dengan 0 berarti dia mencapai titik maksimum ya atau titik minimum. Titik maksimum berarti titik yang paling tinggi ya, berarti. Nah, dan dinamakan atau disebut sebagai titik stasioner ya. Titik stasioner dan jenisnya. Nah, fungsi mencapai titik stasioner bila turunan pertamanya itu bernilai 0. Nah, kita lihat sebuah grafik fungsi. Nah, ini grafik fungsi, ini pasti fungsi kuadrat atau pangkat 3 karena bentuknya seperti ini. Karena ada yang ke atas, ada yang turun, ada yang naik lagi. Nah, kalau fungsi linear itu pasti cuma lurus saja. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini ada titik puncaknya di sini 1. Ini juga pas beloknya di sini juga ada. Ini pas turun terus naik lagi ada dan seterusnya. Nah, ini diambil 4 partisi saja. Nah, ini pas naik ketika fungsinya turunannya lebih dari 0 dia naik. Ketika dia fungsinya turun dia kurang dari 0. Ya, ini turun lagi. Ini naik lagi. Nah, di sini juga naik. Nah, pas di titiknya ini dinamakan titik stasioner atau pas di puncaknya. Ya, f aksen x itu sama dengan 0, sedangkan ini juga f aksen x sama dengan 0. Ini juga f aksen x sama dengan 0. Di sini juga f aksen x sama dengan 0. Nah, berikutnya kita lihat. Ini jenis-jenisnya. Nah, apabila dia pas naik ke atas itu dinamakan titik balik maksimum. Nah, sedangkan ini pas belok terus turun itu dinamakan titik belok turun. Sedangkan kalau pas di bawahnya itu adalah titik balik minimum. Nah, sedangkan pas naik lagi ke atas itu disebut dengan titik belok naik. Nah, jadi ada 4 ini jenisnya: titik balik maksimum, titik belok turun, titik balik minimum, dan titik belok naik. Nah, sekarang kita bandingkan dengan garis bilangan. Nah, di garis bilangan, nah kita ambil saja yang ini, kita ambil garis bilangan. Ya. Nah, ketika fungsi naik, nah ini yang A, B, C, D ya. Nah, ini ketika fungsi naik itu berarti positif. Ketika dia turun, nah ini turun lagi sampai B, itu dia negatif. Ini B sampai C juga turun lagi, berarti negatif juga. Nah, ketika C sampai D ini adalah naik. Nah, sedangkan D ke atas, nggak tahu sampai apa, itu naik lagi. Ya, naik terus. Nah, kita ambil dua bagian terlebih dahulu. Yang pertama A dan B-nya ini kan plus negatif. Nah, kalau daerahnya plus negatif ini dinamakan titik balik maksimum kalau kita melihatnya dari garis bilangan. Sedangkan kalau yang B dan C, nah ya dari B ini kan min. Nah, BC ini adalah min plus ya, dari yang ini dulu diambil ya, min plus. Nah, ini kan BC ini min plus. Ya. Ini min plus, ini ada D-nya sebelah sini ya. Min plus berarti artinya dia turun terus naik, berarti adalah titik balik minimum. Sedangkan kalau min, nah ini B dan C ini min, berarti dia turun, namanya adalah titik belok turun. Dan yang terakhir itu apabila dia hasilnya adalah plus dan plus, maka dia adalah titik belok naik. Nah, ini adalah 4 jenisnya. Kalau dilihat dalam garis bilangannya, kalau dia hasilnya plus min berarti titik balik maksimum, kalau dia min plus berarti titik balik minimum, min berarti titik belok turun, dan plus artinya titik belok naik. Kita lihat contohnya, tentukan nilai stasioner dan jenisnya. Nah, nilai stasioner di sini artinya adalah titiknya. Titik di sini adalah diibaratkan sebagai X dan Y-nya. Jenisnya ada 4 tadi, tetapi tidak semuanya masuk dari fungsi X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat plus 9X plus 1. Nah, kita diketahui Fx-nya adalah X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat plus 9X plus 1. Nah, nilai stasioner dan jenisnya. Kita cari dulu daerah atau turunan pertamanya terlebih dahulu. Kita turunkan, maka hasilnya adalah 3X kuadrat dikurang 12X plus 9. Nah, setelah diturunkan, kita pasti faktorkan terlebih dahulu. 3, 12, dan 9 mempunyai faktor yang sama, yaitu adalah 3. 3 dikali X kuadrat dikurang 4X plus 3. Nah, ini faktorkan terlebih dahulu, maka hasilnya adalah
X min 3, X min 1. Ini hasilnya sama seperti tadi. X-nya 3, yang satunya X-nya adalah 1. Kita uji titik. Sebelum menguji titik, kita mencari nilai stasionernya dari dua titik ini. Nah, dua titik ini adalah mewakili X dan ada 2X ya, berarti ada 2 Y-nya. Nah, untuk mencari nilai stasionernya, ini harus disubstitusi nilai X-nya itu ke dalam fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama, untuk mendapat nilai Y-nya. Yang pertama untuk X-nya 3, kita substitusi yang yang pertama, untuk mencari nilai stasionernya. X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat plus 9X plus 1. Nah, di sini substitusikan 3-nya, maka 3 pangkat 3 dikurang 6 kali 3 pangkat 2 ditambah 9 kali 3 ditambah 1, maka hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk X sama dengan 1, kita substitusi yang sama, hasilnya adalah 5. Nah, ini kan Fx ini kan dianggap sebagai Y. Ya, berarti Fx mempunyai nilai stasioner sebagai berikut. Ketika Fx-nya 1, untuk X-nya sama dengan 3. Nah, X-nya 3 ya, maka titiknya adalah 3,1. Nah, Fx ini tadi adalah Y, maka titik itu X, Y berarti 3,1, sedangkan yang kedua titiknya adalah 1,5. Jadi inilah titik stasioner atau nilai stasionernya. Berarti dia di puncaknya ketika saat 3,1 dan puncak kedua waktu 1,5. Nah, kita belum tahu jenisnya apa dan letaknya dia di mana. Kita lihat. Uji tanda untuk 1 dan 3. Nah, untuk uji tanda ini menggunakan turunannya. Ya, turunan yang tadi didapat 3 dikali X min 3 kali X min 1. Ya, sama buat garis bilangan. Nah, ini kita masukkan sebelum 1 adalah kita ambil aja 0, maka substitusi 0, maka hasilnya min 3, min 1, dan 3 hasilnya adalah 9, maka daerah sini disebut daerah plus. Sedangkan antara 1 dan 3, ini kita ambil aja 2. Maka substitusikan 2, maka hasilnya adalah min 3. Maka daerah sini adalah min. Setelah itu yang terakhir pasti daerahnya plus ya. Biasanya kalau plus min plus biasanya seperti itu. Tapi ada kondisi di mana dia min min plus min min. Ada seperti itu kondisinya. Ini substitusi dan hasilnya benar di sini adalah plus. Nah, setelah itu kita mencari titik stasionernya atau jenisnya. Kita mencari jenis stasionernya. Kita ambil dua sepasang dulu. Nah, ini ada plus min, berarti kita ambil yang ini dulu, plus min. Plus min tadi adalah titik balik maksimum. Nah, di titiknya berapa? Karena ini di 1, maka titiknya tadi adalah 1,5 seperti yang sebelumnya tadi. Nah, ini sepasang ini sudah, berarti kalau plus min artinya titik balik nilai balik maksimum, sedangkan yang ke sini, nah ini min plus berarti artinya turun dulu terus naik, berarti titik balik minimum. Nah, karena ini di 3 tadi didapat nilai stasionernya adalah 3,1 ya. Jadi ini jenisnya merupakan titik balik maksimum, titiknya adalah 1,5 dan memiliki nilai balik minimum di titik 3,1. Jadi ini kesimpulannya untuk jenisnya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi X pangkat 3. Ya, sama seperti tadi. Kita turunkan dulu. Ya. Turunan pertamanya berarti ke X pangkat 3, 3X kuadrat. Nah, ini turunan pertamanya. Kita cari 3X kuadrat sama dengan 0, pasti X-nya sama dengan 0. Berarti mencari nilai stasionernya, tinggal substitusi nilai 0 ke persamaan pertama. Maka kalau kita substitusi persamaan pertama dengan 0, maka hasilnya 0. Maka titiknya didapat adalah 0,0. Nah, kita uji tanda dulu karena hanya titiknya adalah 0, karena titiknya X-nya adalah 0, maka cukup 1 saja 0. Jadi kita uji sebelah kiri, misalnya min 1, kita substitusi ke dalam persamaan turunannya ya, kalau uji tanda pakai yang turunannya. Itu adalah 3X pangkat 2, berarti 3 kali min 1 pangkat 2. 3 kali plus, maka ini hasilnya plus. Maka di sini adalah plus, sedangkan yang di sini, misalnya kita substitusi 1, hasilnya juga plus. Plus, dan apanya adalah plus dan plus.
Nah, karena ini adalah plus dan plus, pasti adalah titik belok naik. Titik belok naiknya pada 0,0. Nah, itu adalah penjelasan tentang fungsi naik, fungsi turun, dan serta titik stasioner. Oke, selamat pagi. Terima kasih.